Basta't ipangako mo. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang salah satu film dari Filipina. Di film ini kita akan diperlihatkan sebuah kisah dari dua sepupu wanita cantik, di mana dua sepupu ini terpaksa harus menelan pil pahit. Bagaimana tidak, lantaran mereka telah dijebak oleh seorang pria yang baru saja mereka kenal. Dan mau tidak mau, dua wanita cantik ini harus rela dipaksa untuk menjadi wanita percocok tanam. Oke kawan-kawan, seperti apa keseruannya, langsung kita gaskan aja lah ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah desa. Di sana ada dua wanita cantik. Yang tak lain mereka ini adalah saudara dua sepupu. Wanita itu bernama Claudia dan saudaranya bernama Diosa. Di sini kita diberitahu bahwa Claudia ini sangat bercita-cita ingin mengubah nasib hidupnya untuk menjadi yang lebih baik dan ingin pergi ke sebuah kota Manila. Sedangkan Diosa hanya bisa mendukung semua keinginan dari Claudia. Mereka berdua tinggal di sebuah rumah yang sederhana dan bergantung hidup dari keterampilan menjahit yang dimiliki oleh Diosa. Pada suatu waktu, Claudia mendapatkan sebuah informasi kalau ada pasar malam di sekitar rumahnya. Singkat cerita, mereka berdua pun bermain ke pasar malam tersebut. Sesampainya di pasar malam, mereka melihat-lihat wahana permainan. Saat diam di salah satu wahana permainan, mereka berdua ditawari oleh penjaga wahana untuk menaiki permainan. Tapi berhubung tidak ada uang, mereka pun mengurungkan keinginannya. Tapi untungnya penjaga wahana itu berbaik hati, di mana dia rela membayarin kedua wanita itu, dan mereka pun berkenalan. Diperkenalkan, pria itu bernama Diego, dan pada akhirnya Claudia dan Diosa pun bisa merasakan kebahagiaan naik salah satu wahana permainan. Enjoy kayo. Salamat! Setelah selesai bermain, Claudia dan Diosa bergegas untuk pulang ke rumah. Saat sedang berjalan, tiba-tiba mereka berdua dikagetkan dengan penampakan sepasang pria dan wanita yang sedang bercocok tanam. Claudia dan Diosa pun sementara melihat keseruannya sampai mereka mengeluarkan cairan larva yang sangat hangat. Hari pun berlalu, terlihat Diego sedang berkunjung bermain ke rumah Claudia dan Diosa sambil membawa baju yang robek, di mana Diego berniat akan menjahitnya kepada Diosa. Saat tiba di dalam dan menemui Diosa, tampak Diego dan Diosa saling menatap dan saling suka. Setelahnya mereka bertiga pun main keluar rumah sambil jalan-jalan dan melihat pemandangan sekitar. Di sana mereka berbicara panjang lebar tentang kehidupan masing-masing. Inalagaan ako ng inay at itay niya. 5 taon pa ata ako nun. Malam pun tiba, di mana Diego mengajak Diosa dan Claudia kembali ke pasar malam. Lalu Diego mengajak Diosa melihat salah satu pertunjukan Ratu Ular. Sedangkan Claudia yang takut ular tidak ikut masuk dan hanya menunggu di luar. Tidak berselang lama, datanglah seorang pria menghampiri Claudia. Mereka berdua pun berkenalan, dan diketahui pria itu bernama Rafael. Ternyata dia ini adalah bos pengelola pasar malam. Lalu Rafael pun mengajak Claudia untuk bermain wahana permainan. Setelah melihat Ratu Ular, Diego dan Diosa bertemu dengan Claudia sedang bersama Rafael. Di mana di sini ternyata Rafael ini adalah bos dari Diego yang mengurus salah satu wahana permainan di pasar malam ini. Keesokan harinya, di mana Claudia yang hendak pergi keluar, di waktu bersamaan datanglah Diego yang sedang menemuin Diosa. Diego yang sudah jatuh hati dan tidak bisa menahan diri untuk mengajak Diosa saling adu kenikmatan. Dan akhirnya mereka pun melakukan permainan yang cukup panjang dan sangat seru. Waktu pun berganti, terlihat Claudia dan Diosa kembali bermain ke pasar malam. Lalu mereka pun bertemu lagi dengan bos pasar malam, yaitu Rafael. Kemudian Rafael memberi sebuah tas untuk Claudia dan menawarkan sebuah pekerjaan di wahana permainan. Saat Rafael pergi, datanglah wanita yang menjadi Ratu Ular. Dia bernama Ara, di mana dia memperingatkan Claudia untuk menjauhi Rafael. Tapi Claudia tidak menanggapinya. Ara pun menjadi marah-marah, dan pertikaian mereka pun dipisahkan oleh Diego. Bakit ikaw ba yung asawa? Bakit di siya yung sinabihan mo? Bastos ka! Keesokan harinya, Claudia menemui Rafael di mana dia menerima tawaran pekerjaan di pasar malam.
Lalu Rafael kembali memberikan hadiah untuk Claudia. Dan tidak berselang lama mereka berdua pun langsung melakukan permainan kuda-kudaan dengan beragam gaya. Setelah beberapa hari kerja di tempat Rafael, kemudian Claudia ditawarin pekerjaan lain dengan upah yang lebih besar. Pwede pang mapabilis yung pag-iipon mo pupunta doon. Talaga? Kemudian Claudia pun menanyakan pekerjaan apa yang dimaksud. Saat Rafael memberitahu pekerjaannya menjadi wanita bercocok tanam. Seketika Claudia marah dan langsung pergi. Singkat cerita, Claudia mulai menuruti semua kemauan Rafael. Karena Rafael telah mengancam Claudia dengan cara menyebarkan video percocok tanam mereka berdua. Karena merasa terancam dan mau tidak mau, Claudia yang terpaksa harus melayani semua tongkat sakti milik orang lain. Tapi di suatu ketika, Rafael disuruh bos besarnya untuk membuat permintaan lain, di mana Claudia harus mau kerja full time 24 jam dengan semua karyawan Rafael. Dan ternyata salah satunya adalah Diego. Di situ Claudia pun hanya bisa pasrah menuruti semua kemauan bos besar. Saat Claudia tiba di rumah, dia mencoba memperingatkan Diosa kalau Diego bukanlah pria yang baik. Tapi Diosa yang sudah jatuh hati tidak memperdulikan omongan dari Claudia. Saat Diosa yang sudah dikira sedang tidur, lalu Claudia pun pergi ke pasar malam. Di sana sudah ada bos besar yang ingin melihat permainan Claudia dan Diego. Dan tapi ternyata Diosa yang juga sedang pergi ke pasar malam dan melihat Claudia sedang bercocok tanam dengan Diego. Seketika dia bersedih dan segera pergi. Saat Claudia tiba di rumah, di situ Diosa langsung marah kepada Claudia. Kenapa dia sampai melakukan hal itu di belakangnya? Claudia yang mencoba menceritakannya yang sebenarnya, tapi Diosa yang sudah terbakar api amarah malah mengusir Claudia. Ano mo ba yung ginawa ko para sa ating dalawa? Utak ang ginamit ko, pati buong katawan ko! Hari pun berganti, di mana Diosa tiba-tiba menemui Rafael. Di sini Diosa punya rencana untuk ikut bekerja di pasar malam. Rafael yang senang mendengarnya pun dia langsung mengajak Diosa ke dalam. Diyosa, anong ginagawa mo dito? Umuwi ka na! Mereka pun merayakan dengan party bercocok tanam. Setelah selesai olahraga malam, Claudia memperingatkan sepupunya itu untuk menjauhi Rafael. Tapi Diosa hanya bilang, aku belum selesai dan aku akan kembali. Gusto mo kong gantihan, sampalin mo ako, saktan mo ako, sabunutan mo ako, gawin mo na lahat. Wag lang sa ganitong paraan. Lalu Diosa yang tiba di rumah, dia lekas menyiapkan beberapa peralatan. Lalu kembali ke pasar malam. Saat tiba di tempat, dia langsung menyiram semua fasilitas dengan bensin. Salah satunya tempat Diego. Lalu Diosa langsung membakar tempat itu. Dan kemudian Diosa menemui Claudia dan mengajaknya pergi. Di sini diketahui ternyata Diosa sebelumnya diberitahu kebenarannya oleh Ara, kalau Claudia emang dijebak oleh Rafael dan Diego. Sebelum mereka pergi, Claudia mengambil semua uang Rafael, lalu Diosa segera membakar tempat Rafael dan mereka berdua pun segera pergi dari sana. Kemudian saat polisi tiba, kedua wanita itu segera pergi menaiki sebuah bis. Saat polisi menanyakan pelaku pembakaran kepada Ara, dan dengan berbaik hati Ara mengatakan bahwa pelakunya tidak ada di bis itu. Oo, sigurado ako. Wala sila doon. Di akhir film diceritakan Claudia dan Diosa pun akhirnya bisa pergi dengan tenang. Hingga pada akhirnya film pun tamat. Oke lah, itu aja lah ceritaku hari ini. Buat kalian yang sudah mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen, agar aku bisa tambah semangat lagi membuat konten. Oke lah, sampai sini aja lah dulu pertemuan kita. Soalnya mau cari-cari konten lagi aku. Dadah geng.